Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Karismadani. Saat ini saya berada di posisi penata keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan aktualisasi saya yang telah diujikan pada bulan Januari yang lalu di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, yaitu rancangan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Pajak melalui Pengisian Aplikasi Perpajakan ISPT Masa PPH Pasal 21 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Secara garis besar, laporan aktualisasi ini adalah menceritakan tentang PPH Pasal 21 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang tidak pernah dilaporkan mulai tahun 2017, 2018, dan 2019. Hingga pada Oktober 2019 yang lalu terbit STP atau Surat Tagihan Pajak dari KPP Pratama Mojokerto untuk masa pajak Februari 2019 sampai dengan September 2019. STP tersebut berisi tentang denda 100.000 setiap bulannya dan ada bunga untuk e-billing yang melebihi tenggat waktu masa pembayarannya. Mengapa sampai terbit STP dan tidak dilaporkannya SSP tersebut? Karena kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pengetahuan pada bidang keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Maka pada topik yang kami angkat adalah mengenai peningkatan kepatuhan pelaporan pajak melalui pengisian aplikasi perpajakan ISPT Masa PPH Pasal 21. Pada aktualisasi kali ini kami menghadiri 9 kegiatan. Ini adalah contoh dari surat tagihan pajak yang dikirimkan oleh KPP Pratama Mojokerto untuk masa Februari 2019 sampai dengan September 2019. Berdasarkan KUP Pasal 28 tahun 2007, ada 4 kewajiban seorang wajib pajak, yaitu wajib mendaftarkan dirinya pada KPP terdekat, yang kedua wajib menghitung sendiri pajak terhutangnya, yang ketiga wajib membayarkan pajak terhutangnya, dan yang keempat wajib melaporkan pajak yang telah dibayarkannya. Sebenarnya hampir semua sudah terpenuhi, namun untuk pelaporannya Dinas Kesehatan belum melakukan itu. Berikut adalah kegiatan yang kami lakukan. Ada 9 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dan koordinasi kegiatan aktualisasi dengan mentor. Pada kali ini mentor yang dimaksud adalah Kasubag Keuangan, yaitu Ibu Triana Yuliastuti. Ada 4 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama menghubungi mentor untuk menentukan jadwal, untuk memastikan jadwal dan jamnya, lalu memaparkan kepada mentor tentang kegiatan aktualisasi dan meminta saran, masukan, dan persetujuan dari mentor terkait rancangan yang telah diujikan yang lalu, dan menindaklanjuti saran dan perbaikan rancangan aktualisasi atas masukan dari mentor. Pada konsultasi dengan mentor ini terlaksana pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020. Output yang dihasilkan dalam kegiatan kali ini adalah adanya lembar pernyataan persetujuan mentor. Yang kedua, lembar pengendalian mentor atas kegiatan rancangan yang telah disusun. Yang ketiga, lembar bimbingan mentor. Dampak dari kegiatan yang dilakukan adalah mentor akan selalu membimbing dan membantu jika ada kesulitan, dan terus mentor itu juga mendukung bahwa perbaikan atau inovasi yang dilakukan ini memang benar-benar belum dilaksanakan sebelumnya, sehingga akan membawa dampak yang baik bagi perusahaan, bagi organisasi. Yang kedua adalah melakukan pengumpulan data dan melakukan pengumpulan pedoman tentang perpajakan, yaitu yang pertama mencari sumber literatur di internet, lalu mencari dalam buku paket atau melakukan telaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP tersebut. Yang kami lakukan adalah telaah dokumen, itu mencari di internet pada hari Selasa tanggal 28 Januari. Lalu pada tanggal 29 Januarinya kami ke kantor pajak Pratama. Di situ disediakan mini perpustakaan mini yang ada banyak disediakan buku-buku mengenai materi perpajakan. Faktor pendukungnya di internet banyak sekali artikel tentang perpajakan, terutama PPH Pasal 21, mengenai kewajiban yang harus dilakukan, mengenai tata cara dan syaratnya. Lalu dampaknya adalah jika kita melakukan ini, pemahaman mengenai perpajakan Pasal 21 akan lebih kita pahami. Tidak ada hambatan dalam kegiatan 1 maupun kegiatan 2. Untuk yang kegiatan 3 adalah konsultasi dengan AR atau akun representatif yang berada di kantor pajak Pratama
tentang tata cara pelaporan pajak menggunakan SPT Masa PPh pasal 21 untuk badan. Ini kami lakukan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020. Jadi ada 4 tahapan kegiatan: menentukan waktu, janjian dulu sama AR-nya, lalu memaparkan kepada AR mengenai mengapa kita tidak melaporkan pajak selama ini, meminta saran, masukan, dan persetujuan dari AR, dan lalu meminta salinan program PPh pasal 21 tersebut. Akun representatif yang melayani kami sangat mendukung dan membantu sekali, dan jadi beliau menyarankan kami untuk meminta salinan program ke helpdesk, dan jika ada kesulitan dalam pengaplikasiannya bisa meminta bantuan dari helpdesk. Lalu AR-nya bernama Ibu Dewi, bahkan sampai saat ini intens komunikasinya, yang kemarin terakhir menghubungi tentang kewajiban pelaporan PPh pasal 21 pribadi yang harus melaporkan sebelum tanggal 31 Maret. Hambatannya di sini adalah pada saat mengcopy program aplikasi PPh pasal 21 tersebut, kami hanya membawa flash disk. Jadi untuk menginstalnya di kantor mengalami cukup kesulitan hingga harus googling atau bertanya kepada teman yang sudah mengaplikasikan ini. Jadi saran untuk yang kedepannya, jika mau meminta salinan program, lebih baik membawa laptop atau membawa hard disk. Untuk kegiatan keempat, koordinasi dengan BPP atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing bidang untuk menyusun konsep tentang cara mempermudah tentang cara pengumpulan pembayaran pajak, data pembayaran pajak agar bisa dengan mudah disesuaikan di Excel dan memudahkan kita untuk pelaporan pajaknya. Terutama karena ini kita adalah rancangan aktualisasinya adalah untuk masa pajak Oktober, November, Desember. Jadi kan udah lampau beberapa bulan, data-datanya kan menumpuk gitu. Jadi ada 4 bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Jadi ada 4 bendahara pengeluaran pembantu. Tahapan kegiatannya adalah menentukan waktu untuk koordinasi dengan BPP pada masing-masing bidang. Lalu yang kedua, memaparkan kepada BPP mengenai surat tagihan pajak yang terbit dan kewajiban perpajakan yang harus kita laksanakan, dan tentang hasil konsultasi dengan AR. Lalu yang ketiga, berdiskusi dengan BPP tentang tata cara pengisian atau template format di Excel yang mempermudah kami untuk melakukan pelaporan pajak. Hambatannya adalah menyamakan jadwal pada BPP tersebut, karena masing-masing kan memiliki kegiatan sendiri, masing-masing juga ada program yang harus dilaksanakan. Jadi menentukan jamnya untuk berkumpul itu harus janjian dulu. Lalu outputnya adalah pada saat kita mengadakan pertemuan dengan BPP adalah dalam lembar notulensi dan template format Excel yang memudahkan kita. Lalu kegiatan kelima, pengumpulan dokumen bukti penerimaan negara atau BPN, SSP PPh 21 dan dokumen pendukung transfer lainnya yang menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut. Kebetulan untuk pembayaran PPh pasal 21 kami selalu menggunakan Bank Jatim. Jadi pada masa transaksi Oktober, November, Desember adalah puncak pencairan, selalu menumpuk. Jadi ke Bank Jatim cuma naruh berkas hasil transfernya itu belum diambil, kadang gitu sampai menumpuk gitu. Jadi kemarin kita ngecek apa yang sudah yang mana, yang belum yang mana, dan kemarin terus hari Rabu tanggal 5 Februari ke Bank Jatim untuk memastikan bahwa tidak ada dokumen BPN yang tertinggal. Hambatannya adalah membutuhkan waktu, karena customer service juga filenya atau dokumen BPN-nya itu juga sangat banyak, jadi butuh waktu yang lumayan, waktu kita untuk menunggu CS untuk mengumpulkan arsip-arsipnya. Outputnya adalah BPN atau bukti penerimaan negara pasal 21 Oktober, November, Desember, dan untuk Februari kami ada tambahan kegiatan di luar yang telah dirancang dalam ujian kemarin, yaitu untuk Oktober, November, Desember. Pada hasil aktualisasi ada masa Februari yang sudah kami laporkan. Lalu yang keenam, setelah mengumpulkan BPN, kami akan melakukan input seluruh BPN ke dalam Excel yang telah disepakati template-nya sesuai dengan hasil koordinasi dengan BPP untuk memudahkan pengisian aplikasi SPT masa pasal 21. Tahapan kegiatannya adalah mengurutkan BPN tersebut berdasarkan tanggal pembayaran dan menginputnya. Transaksi yang di sini adalah banyak sekali, karena
per bulannya bisa ratusan, bahkan ada yang ribuan, makanya membutuhkan waktu lebih dari yang sesuai yang dijadwalkan. Jadi hambatannya itu tidak berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan karena transaksinya yang terlalu banyak. Next. Ini inputnya sebagai contoh, pada Oktober itu ada 535 data dengan total PPh 21 56 juta. Lalu November 1000 lebih data, Desember ada hampir 1400 data, dan Februari ada 863 data. Jadi padahal kita menyusun jadwal itu cuma 1 minggu, ternyata dibutuhkan tanggal 10 sampai tanggal 27 Februari untuk menginput data ini, karena dibutuhkan ada ini mungkin nggak kelihatan, ada NPWP masing-masing personal yang harus diinput ke dalam aplikasi. Lalu untuk kegiatan ke-7, setelah semua data tersebut terinput, kita mendownload CSV dari aplikasi ISPT, mengkonvertnya format Excel dan menjadi format CSV agar bisa diupload ke aplikasi SPT PPh 21. Jadi tahapan kegiatannya adalah mendownload CSV, mencetak SPT, mencocokkan data SPT dengan aplikasi di Sinda, apakah sudah sesuai PPh 21 yang dibayarkan dengan laporan pada Sinda, aplikasi Sinda Keuangan. Lalu yang terakhir mengurutkan SPT yang telah dicetak itu dan meminta tanda tangan serta stempel ke kuasa perpajakan. Ini terlaksana pada hari Jumat tanggal 28 Februari, dan ini dengan bendahara pengeluaran, koordinasi fixkan data, mencocokkan data itu pada Selasa 3 Maret 2020. Outputnya adalah adanya file CSV yang untuk dilaporkan ke websitenya DJP Online. Ini adalah step-stepnya download CSV. Jadi cara untuk mengupload dan mendownload CSV-nya, dibuka aplikasi SPT, lalu memilih database, kita memilih masa pajaknya, dan ini untuk mengimpor bukti potong final. Lalu kita pilih file yang sudah kita input tadi, template-nya kan di format CSV. Ini kita pilih dan lalu buka file di sini. Nah, banyak kendalanya di sini, yaitu NPWP yang dimasukkan tidak valid. Data NPWP kan karena sangat banyak, jadi ada beberapa NPWP yang misalnya salah ketik atau itu angkanya kurang gitu. Jadi kalau tidak valid, dia akan ada notif pemberitahuan bahwa ini beberapa item yang tidak valid atau ada angkanya yang tidak pas atau seperti apa. Ya, akan ada pemberitahuan seperti ini. Lalu kita merevisi, setelah merevisi akan semua terupload. Kita bisa masuk ke daftar potong bukti pemotongan PPh final dan mencocokkan apakah pajak yang dibayarkan sesuai dengan total dari di aplikasi Sinda Keuangan. Lalu ini untuk memasukkan NTPN, kode bayar dari SSP yang telah dibayarkan tersebut. Lalu ini untuk pernyataan, surat pernyataan yang diberi kuasa perpajakan, yaitu atas nama Bu Triana Yuliastuti. Ini untuk buat file CSV. Buat file CSV ini yang dimaksud untuk download CSV tersebut. Kegiatan ke-8 adalah melakukan pelaporan PPh pasal 21 melalui website DJP Online. Ini setelah semua file CSV tersebut terdownload, itu baru bisa dilaporkan ke e-filing. Jadi kita buka laman DJP Online, masuk ke e-filing, lalu buka email instansi yang sudah didaftarkan pada website tersebut, upload file CSV tadi, dan ada file PDF. Lalu nanti ada ambil kode verifikasi dan BPE dari email, dan mencetak dan mengarsip BPE. BPE adalah bukti penerimaan elektronik. Pada tahap ini ada hambatan, yaitu pada saat mendownload CSV-nya untuk mengupload ke e-filingnya itu selalu gagal. Jadi kami harus kembali ke kantor pajak, ke helpdesk kembali. Gagal uploadnya disebabkan karena apa? Jadi meminta bantuan dari helpdesk, ada permasalahan apa? Jadi aplikasinya itu harus diupdate lagi ternyata. Dari ini terjadi pada hari Rabu dan Kamis tanggal 4 dan 5 Maret. Ini tahapannya adalah membuka website djponline.pajak.go.id, lalu kita masukkan NPWP serta passwordnya, dan kita pilih di sini keluar menu seperti ini, lalu kita pilih menu lapor. Menu lapor ada beberapa yang kita bisa, nanti ada riwayat pelaporannya keluar, dan kita nanti akan bisa memilih buat SPT. Setelah buat SPT kita akan masukkan, itu ada beberapa CSV hasil dari download aplikasi SPT tadi.
Lalu masuk upload SPT. Upload SPT ini nanti akan keluar, ini ada format PDF, ada format CSV. Setelah itu kita setelah terupload akan ada info bahwa ada ambil kode verifikasi. Kode verifikasi itu akan dikirimkan melalui email. Setelah kode verifikasi masuk ke email, kita copy kodenya, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi, kita masukkan ke halaman djponline.pajak.go.id tadi. Setelah itu dia akan otomatis terupload, ada pilihan apakah pelayanannya puas dan tidak puas. Setelah selesai semuanya akan ada email BPE, bukti penerimaan elektronik. Artinya pajak tersebut sudah dilaporkan. Lalu yang terakhir, kegiatan terakhir, melakukan evaluasi hasil pelaksanaan aktualisasi, yaitu evaluasi dengan mentor, melaporkan kepada mentor hasilnya dan melaporkan hasil evaluasi kepada BPKA. Terus terang untuk PPh pasal 21 karena kan atas penghasilan, jadi ada gaji di situ. Nah, BPKA mempertanyakan itu. Jadi kami konsultasi dengan BPKA, ternyata untuk gaji induk sudah dilaporkan oleh BPKA. Jadi untuk Dinas Kesehatan sendiri hanya untuk melaporkan honor-honor, jasa pelayanan, terus honor kegiatan, pelaksana kegiatan. Nah, hasil outputnya adalah notulensi ketika melaporkan dengan BPKA, lalu ada laporan evaluasi. Kesimpulannya, dari isi yang diangkat yaitu mengenai kurangnya tingkat kepatuhan atas kewajiban perpajakan karena disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan rendahnya pemahaman mengenai aplikasi perpajakan, dapat kami selesaikan dengan adanya laporan perpajakan tersebut. Jadi setelah pelaksanaan aktualisasi, perubahan yang terjadi adalah adanya peningkatan kepatuhan atas pelaporan pajak, terutama untuk masa pajak Februari 2020. Untuk masa pajak Januari 2020 karena memang belum ada transaksi pencairan penghasilan, baik itu honor maupun penerimaan jasa pelayanan, jadi tidak ada laporan. Sedangkan untuk masa pajak Februari 2020 yang batas masa pelaporannya adalah tanggal 20 Maret, sudah kami laporkan pada tanggal 11 Maret 2020. Saran, pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini telah menerapkan aneka. Aktualisasi dilandasi semangat melaksanakan nilai-nilai aneka, yaitu perencanaan yang matang. Jadi untuk perencanaan ini harus benar-benar diimplementasikan dalam nilai dasar sebagai aparatur sipil negara. Jadi jika seluruh nilai-nilai dasar aneka tersebut bisa diterapkan, pasti kegiatan yang sudah direncanakan bisa terwujud dengan sesuai dengan visi misi dan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.